Shalom. 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 Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat ya. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, saya mengundang itu teman-teman semua di dalam berdiri dan kita mau salam kiri kanan kita mengatakan bahwa Yesus dahsyat untuk kamu. Haleluya. Yesus dia sangat luar biasa ya. Yesus dahsyat untuk kita semua. Haleluya. Pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik, kita akan mulai saja ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau mengangkat satu pujian yaitu I give you my heart. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Dan penyembahan Yesus. Inilah
Every
Inilah hidup kami. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan. Inilah tubuh kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami hari ini yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kekuatan untuk kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Jangan ada satupun yang Kau lewatkan. Tuhan proteksi tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Semua yang tidak datang dari Tuhan, semua dihalau di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa jahat, roh jahat, mantra dan juga sihir-sihir, semua yang dihalau di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berkuasa penuh atas hidup kami, atas ruangan ini, atas keliling tempat ini, bahkan radius 200 meter dari tempat ini. Tuhan proteksi semua orang-orang yang sengaja dengar ataupun tidak sengaja mendengar firman, mendengar nyanyian, pujian, penyembahan. Tuhan, jamah mereka yang belum bertobat, buat mereka berbalik dan bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Tetangga kami kanan kiri depan belakang, Tuhan proteksi juga semua dalam nama Yesus. Bahkan mobil motor yang kami parkir di bawah Tuhan, Tuhan proteksi juga, dijauhkan dari orang berniat jahat, orang-orang berniat jahil, orang-orang yang akan merugikan kami. Semua yang dihalau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya di dalam ruang ini, di dalam hidup kami, di dalam pikiran kami. Roh Kudus yang berkuasa penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menghabiskan ibadah raya pada pagi hari di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya siap bersama-sama saya katakan Amin. Baik, terima kasih Bu Pati atas dukungannya dan Ibu Bismillah. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya sehat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Kalau masih ada sukacita, saya mengajak untuk kita semua menari, menepuk tangan, kita melompat bagi kemuliaan Tuhan. Kita angkat satu pujian yaitu Sio Manis. Karena kita manis-manis di mata Tuhan ya. Haleluya.
Kami mau terus terhubung dengan Engkau, karena kami tahu tanpa kami melekat kepada Engkau, kami bukanlah apa-apa. Tanpa kami ada bersama dengan Engkau, siapakah kami Tuhan? Kami hanya sebutir debu yang Kau ciptakan kami dari debu. Tanpa Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kami mau terus terhubung dengan Engkau. Setiap hidup kami, setiap apa yang kami lakukan,
kami mau terus terhubung dengan Engkau. Karena itulah kekuatan kami, karena itulah perlindungan kami. Ini hidup kami, Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Tuhan baik. Selama-lamanya Tuhan baik dan sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan urapi setiap kami. Jangan ada satu pun yang Kau lewati. Biarlah hidup kami hari ini kami persembahkan kepada Engkau seluruhnya. Saat kami mendengarkan firman, kami juga mau terkoneksi terus kepada Engkau. Kami mengucap syukur. Urapi setiap kami, jangan setiap kami, Tuhan. Jangan setiap jemaat, jangan ada satu pun yang mau lewatkan. Urapi juga hamba-Mu, setiap kata kalimat yang keluar dari mulut dan dari hamba-Mu adalah isi hati-Mu yang Kau sampaikan untuk setiap kami. Roh Kudus, berbicaralah dan jamahlah. Kami siap untuk dijamah, untuk diubahkan. Proteksi umpamaan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya saya bersama-sama katakan amin. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus saya dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Silahkan duduk bagi saudara semuanya. Terima kasih Ibu Dian Jemaat Kakak Tasya bersama dengan teman-teman yang sudah mengajak kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Ya, hari ini kita sudah memasuki bulan Februari. Kita sudah masuk di bulan kedua di tahun 2020. Kalau menurut saya ini waktunya sangat-sangat cepat, ya. Sangat cepat dan ya memang semuanya harus kita lalui. Kita bersyukur ya hari-hari ini kita diminta untuk kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahkan saat kita hidup sehari-hari saja, kita juga harus punya hubungan yang baik dengan teman. Betul nggak? Teman-teman kuliah, ya yang kuliah. Apakah yang kuliah datang ke sini ada yang berencana cari musuh? Tidak ada kan? Semua cari teman. Dengan berteman berarti harus punya hubungan yang baik. Harus mau saling mengerti. Harus mau saling apa? Membantu. Harus mau saling toleransi. Kita saja dengan teman secara pertemanan kita harus punya hubungan yang baik. Apalagi kita dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya kita tetap ada di dalam jalan Tuhan. Bahkan dengan orang tua, mungkin ada yang punya hubungan yang tidak baik dengan papa atau dengan mama. Saya tidak tahu. Tetapi tugasnya kita sebagai anak-anak adalah wajib untuk menghormati orang tua. Apapun kondisi itu, mungkin orang tua yang sama, orang tua yang tidak urus kamu, orang tua yang mengecewakan, tapi kita sebagai anak tetap harus wajib menghormati orang tua kita. Kalau kita yang tidak punya terkoneksi dengan baik dengan orang tua kita, yang terputus apa? Hubungan. Sama juga dengan Tuhan. Waktu kita ada bersama dengan Tuhan, hubungan kita baik dengan Tuhan, maka kita tidak terputus. Tapi kalau kita hubungannya jauh dengan Tuhan, kita akan terputus. Tuhan itu besar atau kecil? Beneran besar. Besar mana dengan masalahmu? Besar mana Tuhan dengan masalahmu? Harusnya besar Tuhan. Tuhan itu besar.
ada dekat atau jauh? Pernah lihat pesawat yang sedang terbang? Pesawat kalau sedang terbang itu seberapa besar? Kecil kan? Mungkin sebesar ibu jari saya saja. Kecil sekali lama-lama begini. Tapi kalau kamu begitu masuk dalam pesawat, besar kan tidak pesawat? Bisa muat berapa orang? Yang double decker itu bisa malah sampai double decker itu bisa sampai 600 orang masuk di dalam. 600 orang kalau dikumpulkan ini aja paling sekitar 50 saja. Jadi 600 orang berarti kali 10 kali lipatnya yang ada di sini. Orangnya bisa masuk semua. Bisa. Nah, sama seperti itu. Kita melihat Tuhan besar atau kecil tergantung hubungan kita. Kita sedang jauh dengan Tuhan, Tuhan akan merasa kecil. Aduh, masalahku selalu besar. Saya tidak punya harapan lagi dengan masalah. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita lihat masalah itu. Bukan kita meremehkan masalah, tapi kita lihat Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Sama seperti tadi kita sedang melihat masalah itu. Dan di awal tahun ini, ya, saya juga sebetulnya waktu saya mau bagikan firman ini hari ini, ya, saya sempat takut juga apa yang saya bagikan. Jangan-jangan saya juga tidak termasuk di dalamnya. Itu saya renungkan kemarin di di toko yang di permohonan seperti itu. Lalu Tuhan, apakah saya termasuknya di dalam firman yang ini? Kita mau belajar hari ini tentang kasih mula-mula. Pernah dengar kasih mula-mula? Kasih mula-mula. Ya, kita baca di Wahyu 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Wahyu yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Sudah ketemu? Ya. Mari saya langsung berdiri. Di depan juga sudah ada Wahyu 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Untuk memahami firman Tuhan, kita baca firman Tuhan sambil berdiri. Di atas ada LCD. Ya, ini LCD-nya ada IC-nya rusak ya, jadi sebagian gelap seperti itu. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Saya bacain ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara semua bacain. Nah, ya, baca dengan berbarengan. Judul perikopnya kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik daripadamu maupun keturunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang mengikuti nafsu, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdosa. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya kau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diamu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau menyelisih segala perbuatan pengikut-pengikut Kristus yang juga kubenci. Ayat 7 sama-sama, 2, 3. Siapa yang mendengar, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan kepada jemaat-jemaat. Barang siapa dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam hidup setelah. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara.
Firman ini mengatakan kita harus punya kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu apa? Kasih mula-mula adalah kasih waktu kita sedang berapi-api pada Tuhan. Kita sedang sedikit-sedikit kita ngomong Tuhan. Kita pernah alami kebaikan Tuhan. Jadi kita ingat Tuhan terus. Mau makan ingat Tuhan, mau tidur ingat Tuhan, lagi mandi ingat Tuhan, seperti lagu ini. Ya. Tapi ingatnya Tuhan. Pernah ada yang ngalamin seperti ini? Yang jadi masalah adalah sekarang seperti apa? Saya juga bertanya-tanya, Tuhan, apakah saya masih memiliki kasih mula-mula? Kenapa? Karena Tuhan tadi bilang, aku mencela kamu. Banyak orang disibukkan. Apa yang kita mau kerjakan, apa yang mau kita lakukan, jemaat di Efesus bukan jemaat yang belum percaya. Mereka full pelayanan, mereka full melayani Tuhan. Dalam semua mereka yang lakukan, bukan jemaat yang tidak percaya, tetapi mereka orang-orang yang sudah sangat percaya dan mereka melakukan tugas bagiannya mereka. Tetapi firman Tuhan menyatakan hal yang lain. Mereka sudah tak memiliki kasih. Kepercayaan mereka, pelayanan yang mereka lakukan di macam-macam di Efesus hanya sekedar rutinitas dan pekerjaan saja. Mereka tidak melakukannya dengan kasih, terutama kasih untuk kepada Tuhan. Mereka lakukan hanya apa? Hanya rutinitas. Dengan kesibukan mereka, dengan apa yang mereka lakukan, memang betul mereka sangat sibuk melayani. Konteksnya melayani, tetapi mereka tidak tahu siapa yang melayani. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Benar tidak kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus tanya sama diri. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Apakah benar saya sebagai anak-anak Tuhan ini, ya, yang jauh-jauh datang dari Papua sampai datang ke kota Solo ini, ya, apakah saya sudah benar-benar berlaku dan bertingkah hidup seperti anak-anak Tuhan? Atau disibukkan dengan yang lain? Ada masalah sedikit, langsung marah, langsung kabur, langsung kemana? Doa tidak dijawab, belum dijawab, langsung, wah Tuhan tidak sayang saya. Saya kasih dilakukan. Yang butuh Tuhan siapa? Kita harus cek hidup kita. Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Tuhan Yesus sampai tanya bertiga kali sama Petrus kan, Tuhan, Petrus, apakah kau mengasihi? Ya Tuhan, aku mengasihi. Terus kemudian dia tanya lagi, apakah kau mengasihi? Sampai yang ketiga kali, dia sudah bingung dengan menjawab. Karena apa? Ditanya berulang kali, 3 kali pertanyaan. Tanya sama diri kita, apakah kita masih mengasihi? Ataukah kepercayaan kita hanya rutinitas? Hanya karena saya jadi orang Kristen, kalau saya hari Minggu saya bisa datang ke gereja, saya jadi orang Kristen saya harus berdoa. Apakah ini seperti itu saja? Atau ada kerinduan dari Allah? Kalau kita sudah punya kasih mula-mula, kita mengasihi Tuhan, sedikit-sedikit dulu ingat Tuhan. Kita banyak lakukan, wah kalau mau pelayan, mau pergi konser semangat sekali, ya saya mau dapatkan sesuatu dari konser. Mau pergi ibadah nggak sabar tunggu hari Minggu, wah saya kepengen ketemu dengan Tuhan lagi. Saya kepengen ibadah bersama-sama dengan seluruh jemaat. Ada kerinduan seperti ini. Tapi hari-hari ini, aduh karena kami kejar-kejar, karena kami datang, karena kami jemput, supaya saya datang beribadah. Padahal saya masih banyak kepengenan yang lain.
sesuatu dari Tuhan. Saya mengalami Tuhan hari ini. Saya yakin, ya, siapapun yang khotbah, siapapun yang WA, siapapun yang firman Tuhan, kamu pasti akan mengalami. Karena itu yang kamu rindukan. Bukan masalah siapa yang khotbah, tetapi hati kita punya motivasi saat kita berkhotbah. Saya mau datang ke gereja, sakit saya sendiri. Saya mau datang ke gereja supaya permasalahan saya selesai. Saya mau ketemu Tuhan, karena Tuhan yang besar yang sanggup menyelesaikan masalah. Ini motivasinya kita waktu kita mendatang gereja. Supaya kita tetap memiliki kasih ulang. Teman-teman mulai cek. Ulang ya. Apakah kita masih punya kasih yang mula-mula? Apakah kita masih punya semangat untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Semangat aja tidak cukup. Tadi jemaat di Efesus sudah dibilang, jemaat di Efesus itu melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi tadi dibilang apa? Aku mencela engkau, ya, katanya. Sudah nyala lagi. Jadi sering. Jangan sampai pelayanan yang kita lakukan, jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan hanya sebagai label, hanya sebagai cap saja. Yang lama-kelamaan akan mulai timbul. Bahkan jika ada permasalahan, kita gampang sekali mencela dan melakukan hal yang tidak baik. Bagaimana cara kita mengobarkan lagi kasih mula-mula yang dulu pernah kita lakukan, ya. Yang pertama, ayat 4-nya mengatakan apa? Kita harus mendiagnosa kesalahan. Tuhan berkata, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu adalah diagnosis ilahi yang jujur. Ya. Saya juga tanya sama diri saya kemarin, Tuhan, yang saya lakukan ini dengan gereja yang di Kota Solo ini, dengan semua jemaat yang ada, ya, dengan kesibukannya saya sekarang ini, apakah saya masih punya kasih pulang? Apakah hati saya masih sungguh-sungguh melayani? Apakah hanya karena, wah ini karena rutinitas ataupun kewajiban saya untuk saya datang ke gereja, untuk saya datang ibadah? Yang tahu di dalam teman-teman sebagai anak Tuhan yang datang dari kota masing-masing kota masih tidak pegang janji bahwa kamu adalah dengan tingkah laku, dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan semua yang kita lakukan. Apakah kita masih mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan? Tanya diri kita masing-masing. Dengan cara kita berpakaian, dengan cara kita bersikap, dengan cara kita bermedia sosial, diagnosa kesalahan. Kalau ada kesalahan, segera berubah, segera berbalik, supaya apa? Supaya tidak diambil kaki dia. Banyak yang kita lakukan dengan kesibukan, dengan apa yang kita lakukan. Saya juga sedang mikir juga, Tuhan, saya hari ini sibuk. Beberapa waktu ini selalu kurang tidur. Ayah dan mami dengan apa yang kami kerjakan. Saya kemarin tanya Tuhan, saya kadang seringkali capek sekali. Saya yakin mami juga sama. Rasa ngantuk sekali misalkan kita hari itu. Ya. Bahkan saya kemarin juga sudah cerita sama teman-teman. Ya Tuhan masih tolong pulang dari konser itu saya kayak seperti tertidur naik motor beberapa kali, lebih dari 5 kali. Bahkan kemarin karena saking capeknya pas jemput adik-adik pulang sekolah, sempat juga kan malah kecelakaan dirempet orang. Apakah yang saya lakukan ini masih untuk mengasihi Tuhan atau tidak?
Jemaat Efesus rajin bekerja, tekun, namun relasi dengan Tuhan menjadi dingin dan statis. Hubungan kita dengan Tuhan tadi seperti lagu yang kita nyanyikan. Apa kita masih terus terhubung Tuhan? Saya nggak tahu berapa kata saya juga di lagu ini. Dia sangat connect sekali dengan firman yang akan dibagikan. Tapi saya yakin itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menaruh lagu itu untuk dinyanyikan kita hari ini. Dan saya sangat luar biasa ya dengan pencipta lagu ini. Mereka diberikan hikmat yang luar biasa. Untuk apa? Menciptakan lagu-lagu yang begitu menguatkan. Nah, kita harus mau terus terhubung. Jangan sampai dengan rutinitas, dengan apa yang disibukkan dalam hidupnya kita, itu akan menjadikan kita jauh dengan Tuhan. Setelah kita jauh dengan Tuhan, kita akan melihat masalah itu jadi besar karena kita jauh dengan Tuhan. Kapan itu mami sama saya juga gampang saja kita mulai jatuh dan kita mulai jauh dari Tuhan. Biasanya karena ada kesibukan. Nanti teman-teman yang mulia, dengan sibuknya tugas, saya berharap tetap bangun besok. Minggu lalu saya sudah bilang, teman-teman yang mulia, teman-teman yang kesibukannya cuma itu saja. Kesibukannya kuliah, lakukan waktu kuliah. Nanti waktu kerja nggak ada lagi kesibukannya begitu. Kesibukannya akan berbeda. Tapi dengan kesibukan itu, jangan sampai itu membuat kita menjauh daripada Tuhan. Iblis paling gampang memakai kesibukan kita untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Gampang banget dibuat sibuk sesibuk-sibuknya. Teman-teman berdoa nanti, Tuhan, saya mau kuliah dengan nilai unggul. Harusnya disertai dengan rajin belajar, kerjakan tugas banyak, pada akan semakin sibuk. Nanti dalam pekerjaan, doa minta pekerjaan yang baik, pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Tuhan sudah kasih kalian bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ada promosi jabatan-jabatan dan segala macam. Dan akhirnya dengan semakin tingginya jabatan, nah mungkin kalian akan semakin santai. Pekerjaan itu bukan multi level marketing yang katanya kalau sudah di atas tinggal lakukan omongan kaki dan ada mengalir, terus cari downline dan segala macam. Bukankah kalau di atas pohon semakin tinggi, semakin anginnya semakin besar, semakin mudah untuk tumbang gara-gara anginnya besar. Apa yang kita lakukan, kita sudah lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan memberkati, karena memang itu janji Tuhan. Tapi hubungan dengan Tuhan jangan diabaikan. Karena kalau kita mengabaikan, mungkin karena kecapean, karena saking sibuknya dan akhirnya capek, kita sedang lagi tidak berdoa. Kita sedang lagi tidak menyembah Tuhan. Mau misalnya mulai jarak-jarak, mulai minggu ada perjalanan dinas, mulai dikurangi. Akhirnya apa? Karena pergi perjalanan dinas, nanti gampang lama mindset. Keburu waktu karena sibuk dalam perjalanan, akhirnya tidak jadi. Akhirnya minggu itu berlewat sekali, 2 kali, 3 kali dan lama-lama. Saya temui teman-teman saya banyak yang seperti itu. Tapi saya berharap buat semua kita di sini, ayo mulai dari sekarang. Justru mulai dari waktu kita kuliah dengan kesibukan yang begitu kompleks. Ya, kalau menurut saya sih, ya, yang juga pernah kuliah, kesibukannya paling itu saja, tugas, ya, dan belajar, dan paling kerja kelompok, ya, dan kuliah, paling itu saja. Nanti akan berbeda lagi dengan waktu kita sudah bekerja, ditambah nanti sudah berkeluarga, ditambah nanti sudah punya anak. Wah, kesibukannya kompleks karena para campur-campur. Bagaimana kita mampu? Tidak mudah ya begitu.
diri kita dengan hal-hal yang memang ada di dalam dirinya. Tapi pilihan ada di kita. Yang firman ini juga mengingatkan saya. Firman ini juga mengingatkan saya. Saya biasanya setiap pagi masih saya berdoa, yang mama sering cerita. Tapi setelah beberapa waktu sibuk ini, saya tidak berdoa untuk buat seluruh jemaat. Saya berdoa hanya doa pribadi setelah saya bangun, sebentar saja. Saya ambil semua teman-teman, semua jemaat. Tuhan ingatkan itu saya. Kalau kamu sibuk, kamu harus bayar harga. Kalau kita mau bayar harga, Tuhan akan. Yang pertama, yang merasa kesalahannya apa dalam hidup kita. Yang teman-teman melakukan dalam kuliah, kenapa ya? Semester ini kok nilainya saya jelek? Analisa, jangan dibiarkan saja. Oh iya, karena saya terlalu banyak pergi ke pantai. Oh iya, karena saya terlalu banyak main bola. Misalkan, wah papi tiap minggu sih ada main bola, jadi makanya saya sibuk, kalau saya istirahat, jadi saya bisa juga seperti itu. Analisa, ya, supaya Pak kita tahu letak kesalahannya di mana. Setelah kita tahu kesalahannya, mulai diubah. Yang kedua, ya, disiplin dalam tindakan. Ayat yang 5a dan 5b. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya kuat wajah, bertobatlah, ya, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakimu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat, waktu kita sudah jauh dari Tuhan, akan mudah sekali kita jatuh. Dengan apa yang kita lakukan, saya berdoa ke seluruh jemaat yang di depan, bahkan yang nonton sarapan dan jemaat yang sudah pulang ke Papua, dengan mereka disibukkan dengan tugas tanggung jawab yang sudah dapat pekerjaan, saya tetap berdoa supaya apa? Supaya mereka tetap ada di jalan. Karena tidak mudah untuk mengobati, menjaga api, ya, itu tidak mudah. Harus disiplin dalam tindakan, sama seperti tadi. Ya. Saya juga harus mulai mendisiplinkan diri untuk saya tetap berdoa lagi buat seluruh jemaat. Dulu saya sebut namanya satu-satu. Ingatlah, berarti mengingat kembali kualitas relasi dengan Tuhan di masa awal. Ingat kembali waktu saya percaya kepada Tuhan. Apakah sudah benar yang saya lakukan? Kerinduan akan firman Tuhan, doa dan kekudusan masih ada nggak seperti di dalam hidup? Setelah kita tahu kesalahannya, kita cek lagi. Kemudian apa? Bertobatlah, bukan hanya dari dosa besar, tetapi dari sikap hati yang menjauh dari Tuhan. Yesaya 55 ayat 7. Yesaya 55 ayat 7 bilang, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Hendaklah orang yang jahat berbalik kepada. Hendaklah kita yang sudah mulai suam-suam, kita yang sudah mulai kurang gairah untuk datang konser, kita yang sudah mulai kurang gairah untuk apa? Berdoa. Segeralah berbalik. Ya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangan. Kalau kita sudah mulai jarang-jarang berdoa, kita sudah mulai jarang-jarang pergi konser, kita
segeralah berbaru. Kita mungkin bisa merancangkan yang jahat kepada orang lain. Jadi orang jahat segera meninggalkan rancangan, jangan diteruskan. Kenapa? Rancangan itu bahaya. Kemarin di Boyolali 3 hari atau 2 hari, 3 hari yang lalu ada kejadian mau merampok dan akhirnya apa? Membunuh anak umur 6 tahun itu dengan sadis. Waktu ditangkap orang itu, tetangganya sendiri ternyata gara-gara apa? Dia sakit hati, ya, ditagih hutang terus sama anaknya. Nah, karena memang dia hutang dan akhirnya ditagih hutang. Dan akhirnya dia kesel. Dia datang ke rumahnya malam-malam jam 1 waktu ditanya, apa yang kamu bawa? Saya bawa kantor. Ya, saya bawa kantor. Untuk ya memang pembunuh sudah merancangkan. Kalau kita sudah punya hal-hal yang tidak baik lagi, kita akan punya rencana-rencana yang jahat. Dan akhirnya, padahal dia sudah minta ampun anaknya itu, anak umur 6 tahun, sudah ditikam, sudah lepasin saya, sudah utangmu sudah agak lunas, dia nggak peduli. Akhirnya apa? Di borok badan. Ada rencana-rencana yang jahat. Kalau kita tidak lakukan, ayo teman-teman, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang ya, yang sekarang punya masalah. Tinggal kita lakukan dengan Tuhan atau tidak. Apakah kita masih bisa berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Kita masih berani berkata seperti itu, atau kita sudah semakin mengecil, masalahnya semakin besar. Firman ini juga bicara juga dengan saya. Apakah saya juga tidak punya masalah? Iya. Apakah saya sudah terbebas dari masalah? Tidak. Masalah saya juga banyak. Tapi firman ini juga mengajarkan kepada saya, untuk saya tetap percaya dan membanggakan. Lakukan lagi apa yang sudah saya lakukan. Mudah kan tidak melakukan lagi yang belum pernah kita lakukan? Udah pernah lu. Coba kalau teman-teman ujian, kalian udah pernah kerjakan ujian tersebut, ujian matematika sekalipun yang paling sulit misalnya, kalian udah pernah mengerjakan soal itu dan kalian bisa benar 100%. Kira-kira suruh ngulangin itu lagi mudah atau mudah? Mudah kan tidak? Mudah. Ini sama. Kita cuma perlu lakukan lagi apa yang kita sudah lakukan. Kasih kita kerinduan kita lakukan lagi. Tuhan itu fair banget loh kalau saya pikir. Bukan apa yang belum pernah kita lakukan loh yang Tuhan minta, tapi apa yang sudah pernah kita lakukan, lakukanlah lagi. Kalau kita tetap semangat dulu baca firman, sedikit-sedikit mau baca firman, lakukan itu lagi. Sedikit-sedikit ingat Tuhan, mau makan ingat Tuhan, mau berdoa dulu, mau makan yang besar atau mau makan cemilan kita ingat Tuhan, saya mau makan ini. Lakukan lagi. Kita mau pergi ke kampus, Tuhan saya mau pergi ke kampus, Tuhan sertai perjalanan saya di kampus saya jadi berkat. Orang yang saya temui pertama, saya akan cerita kabar baik. Lakukan lagi itu. Bukan yang belum pernah kita lakukan, sudah kita lakukan, tinggal lakukan pulang. Harusnya gak susah. Tuhan itu tahu apa yang bagusnya. Dia cuma minta apa? Kita lakukan lagi. Bukan yang belum pernah kita lakukan. Kalau dulu bisa cerita kepada orang, mendoakan orang, lakukan lagi. Kalau ada teman masalah, ya, kita datang, ayo, saya juga punya masalah yang sama. Teman sedang kekurangan, ya, saya juga bukan kelebihan. Ayo kita sama-sama berdoa supaya Tuhan cukupkan. Karena 2 orang sepakat, minta apapun juga akan dikabulkan. Masih ada nggak yang seperti ini? Atau sekarang masalahnya teman sedang kekurangan, aduh sama. Saya juga belum mikirin sama mama. Mama berharap sama mama. Ya memang orang tua. Tapi jangan berharap sama manusia. Berharap sama Tuhan. Kalau begitu doakan papa mamamu. Supaya apa? Supaya mereka diberkati. Karena waktu mereka diberkati, kamu pun juga akan diberkati. Lakukan lagi apa yang pernah kita lakukan.
akan mengambil apa yang kita punya. Karena apa? Tadi firman-Nya bilang, jangan sampai Tuhan datang untuk mengambil apa? Kaki dia. Biar apa? Kaki dia itu apa? Tempat untuk pembakaran lilin. Supaya apa? Bisa apa? Itu dulu kaki dia. Kalau sama sepertinya apa? Fitting lampu. Jangan sampai Tuhan mengambil fitting lampunya. Ada lampunya, ada pohonnya, tapi kalau nggak ada fitting lampunya juga nggak bisa bergerak. Yang terlebih lagi, tidak ada arus listriknya, tidak ada sumber energi yang daripada Tuhan supaya hidup tetap jadi terang. Kamu nggak mungkin bisa jadi terang kalau tidak ada sumber terang. Ada aliran kehidupan yang mengalir dalam hidup bersama dengan Tuhan. Disiplin dalam tindakan dan kita tetap harus lakukan. Bertobatlah bukan hanya dari dosa besar, tapi dari sikap hati. Sikap hatinya kita seperti apa? Yang terpenting ada sikap hati. Tindakan itu akan seringkali mengikuti apa yang ada di dalam hati. Coba kalau yang lagi sedih, bisa nggak ketawa dengan riang? Jarang, kecuali orang yang memang sudah disetting di main film. Yang sedang marah, bisa nggak ketawa-ketawa? Mungkin bisa, karena saking stresnya juga. Apa yang kita mau buat? Dari sikap hatinya. Kenapa? Sikap hatinya kita akan menentukan apa? Tindakannya kita. Tadi yang saya cerita. Kenapa dia bisa berbuat saat seperti itu? Ya. Kepada anak kecil umur 6 tahun. Kenapa? Sikap hatinya sudah tidak benar. Dia mau, sudah berniat, ya, sudah nggak bisa dihalang. Sikap hatinya dengan apa? Kekesalan. Akhirnya merugikan orang lain dan merugikan dia sendiri. Yang ketiga, kita belajar apa? Respon terhadap peringatan. Nah, ini penting. Waktu kita diingatkan, waktu kita ditegur, respon kita seperti apa? Roh Kudus sedang mengingatkan kita. Saya juga diingatkan. Apakah saya masih melakukan kasih mula-mula atau saya hanya apa? Rutinitas. Dan malam saya bilang sama dia, agak berat. Apakah kita masih punya kasih mula-mula? Mari kita evaluasi. Respon kita mau seperti apa? Dalam pelanggaran kita, dalam kesalahan kita, manusia masih bisa. Ya, selama kita masih hidup, masih mungkin kita buat kesalahan, buat pelanggaran. Tapi respon hati kita mau seperti apa? Apa yang kita mau respon terhadap apa yang sudah kita lakukan? Tuhan memberi peringatan serius tentang apa? Kaki dia ini. Jangan sampai diambil apa yang kamu punya dari hidup ini. Kaki dia itu menggambarkan apa yang kita punya. Amsal 29 ayat 1 bilang begini. Apa yang mau kita lakukan supaya hidup kita boleh terus ada di dalam jalan? Tidak mudah, tetapi itu bisa bersama dengan Roh Kudus. Apa yang Tuhan sudah ingatkan di dalam hidupnya kita, hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita alami, masihkah kita punya respon yang baik? Mudah saja kita punya respon yang tidak baik. Mudah kan tidak? Punya respon yang tidak baik, khususnya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Tapi coba saya tanya teman-teman, yang dialami sekarang ini, ya, buat kita, lebih banyak yang sesuai dengan harapannya kita atau yang tidak sesuai dengan harapannya kita? Jujur aja selama ini. Jujur aja, yang bisa tahu kita sendiri. Lebih banyak yang sesuai dengan harapan atau yang tidak sesuai dengan harapan? Tidak sesuai. Makanya kita perlu respon yang benar. Karena apa? Kalau kita respon yang tidak benar, kita akan semakin lebih dan lebih lagi tidak punya harapan.
Ayo teman-teman semuanya, supaya kita terus bisa di dalam kasih mula-mula itu, supaya kasih mula-mula itu tetap ada dalam hidupnya kita. Harus terus dikobarkan. Bertemanlah dengan teman-teman yang seiman. Karena kalau berteman dengan teman-teman yang tidak seiman, kemungkinan besar kita juga akan terseret. Bukan kita yang mempengaruhi, tapi kita yang akan dipengaruhi. Mudah saja, apalagi dengan penuh kesibukan dengan apa yang kita lakukan. Mudah saja untuk apa? Kita jauh daripada Tuhan. Mudah saja untuk apa? Kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Mudah saja untuk kita apa? Semakin jauh dan jauh dari sana. Peringatan ini adalah wujud kasihnya Tuhan agar kita kembali dan bertobat. Tuhan mau hidup kita baik-baik saja. Tuhan mau kita semua bahagia. Tuhan mau kamu semua lulus dengan baik kuliahnya. Tuhan mau, itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kamu bahagia seperti itu. Tapi prosesnya ya harus kita lakukan dengan apa? Tetap mengobarkan kasih mula-mula. Tuhan tidak pernah mau kamu gagal. Tuhan tidak pernah mau kamu sakit. Tuhan tidak pernah mau kamu kecewa. Tuhan mau kamu tetap punya damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau dalam hidupnya. Tapi banyak dari kita dengan kesalahan, dengan apa yang kita lakukan dengan yang tidak benar, akhirnya apa? Kita jadi kecewa, kita jadi sakit, kita jadi tidak baik, kita jadi berbuat hal-hal yang di luar nalar. Karena apa? Karena kita sendiri. Respon kita terhadap permasalahan kita, terhadap peringatan yang Tuhan sudah berikan. Apa respon kita? Tergantung dari kita masing-masing. Pilihan ada di dalam kita. Jadi semua dengan kita. Kita mau pilih hari ini, kita mau kembali kobarkan kasih mula-mula, atau kita terus suam-suam. Karena masalah kan selalu ada. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kita inginkan selalu ada dan lebih banyak. Respon kita mau bagaimana? Kita mau balik kepada Tuhan atau tidak? Tergantung dari kita sendiri. Hawa kenapa Tuhan tidak buat keram tangannya waktu dia mau ambil buah pohon kehidupan, buah pengetahuan yang baik dan benar? Kenapa Tuhan tidak buat dia keram tangannya keram? Bisa nggak Tuhan buat seperti itu? Bisa. Tapi kenapa tidak lakukan? Karena itu pilihan. Hari ini juga kita mau pilih. Kita mau tetap mengambil respon yang baik, terus datang mengobarkan kasih mula-mula kita. Kerinduannya kita kepada Tuhan, kita mau terus kobarkan, atau kita mau padamkan. Pilihan ada di dalam kita. Tuhan tidak akan bisa paksa. Tuhan sudah ketuk hatimu. Tuhan bukan pencuri, Yesus bukan pencuri, bukan pendobrak, bukan perampok yang harus apa? Mendobrak di Tuhan. Dia ketuk dengan baik. Dia ketuk dengan baik. Bolehkah saya masuk? Boleh tidak? Saya diam di dalam ini. Pilihan kita. Mari saya doakan ini. Kita mengadakan perjamuan kudus. Responilah teguran Tuhan dengan kerendahan hati. Dan yang terpenting, jangan tunduk dan segera bertobat dan bertobat. Jangan tunda lagi. Mari tutup mata kita. Tuhan, ini kami jemaat hamba-hamba yang ada di kota Solo, seluruh mahasiswa di masing-masing universitas. Mereka yang datang jauh-jauh dari daerah masing-masing. Tuhan,
Hamba minta dalam nama Yesus, biarlah hidup anak-anak kami, hidup jemaatmu menggambarkan kasihnya Tuhan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Tuhan, secara khusus untuk anak-anak yang baru, biarlah hati kami terus dikobarkan lagi. Ada kerinduan untuk terus datang bersekutu bersama-sama dengan jemaat yang lain. Bahkan di dalam ibadah, di dalam komsel, di dalam doa secara pribadi. Jangan sampai mereka suam-suam. Yang sudah mulai suam-suam, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ingatkan kembali mereka supaya mereka mau berbalik kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ubahkan, berikan mereka hati dan roh yang baru. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Kami ditegur bukan karena kami tidak melayani, bukan karena kami tidak datang beribadah, tetapi karena sikap hati dan respon hati kami yang salah. Kerinduan-kerinduan itu menjadi rutinitas. Tuhan mampukan kami. Jika ada yang mulai suam-suam, angkat tangan di tempat. Saya mau berdoa. Yang mau kembali memiliki kerinduan dan kasih mula-mula, angkat tanganmu di tempat. Katakan, Tuhan, ini aku. Tuhan, hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang sudah mulai suam-suam buku, yang menganggap melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, itu hanya sekedar rutinitas, disibukkan oleh banyak hal. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan mereka roh yang baru, hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami memiliki roh yang taat, hati yang taat, untuk kami melakukan firman, bukan karena kami mampu atau karena kewajiban kami, tapi karena kerinduan kami di dalam hati kami, di dalam kami Yesus. Ampuni kami Tuhan jika kami selama ini seperti jemaat yang ada di Efesus, sibuk dengan apa yang kami lakukan, sibuk dalam melayani Tuhan dalam konteks yang negatif. Tuhan, kami minta, berikan kami hati yang baru, roh yang baru itu Tuhan, yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Keputusan kami untuk mengasihi Engkau, keputusan kami untuk melayani Engkau, keputusan kami untuk tetap hidup di dalam jalan. Teguhkan hati dan pikiran kami hari ini, untuk kami bertindak disiplin dalam semua yang kami kerjakan. Dalam nama Yesus, turunkan kami. Ini kami diteguhkan dengan persekutuan kami dengan tubuh dan darah. Kami bersekutu dengan tubuh Tuhan, dengan darah Tuhan yang suci, yang mulia. Tuhan, berkati Robi dan aku di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang disucikan. Ini adalah simbol saat kami bersekutu dengan Engkau. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, supaya kami boleh berbuah lebat, supaya kasih kami bisa dinikmati oleh banyak orang, supaya hidup kami menjadi suratan yang terbuka, yang bisa dilihat oleh banyak orang.
dan mereka bisa berbagi karena melihat hidup kami yang berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Dengarlah firman-Mu. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah-Mu. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendapatkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa. Mari jika ada pelanggaran, sebelum kita makan dan minum, kita bersekutu dengan tubuh Tuhan. Jika ada pelanggaran, kita uji diri kita. Jika ada hal-hal yang tidak benar, dosa ataupun apapun juga yang sedang kita lakukan, segera minta ampun. Mari kita minta ampun jika ada pelanggaran. Kita uji diri kita. Tuhan, jika kami melakukan dosa, melakukan pelanggaran, ampuni kami. Karena waktu kita mengakui dosa dan pelanggaran kita, Tuhan adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang adil. Dia akan melepaskan, membebaskan kamu, mengampuni dosa saat itu. Ini anak-anak Tuhan. Kami sudah siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Mari yang bertugas bersama kita roti dan
semuanya kita angkat tinggi roti di tangan kita, tinggi melebihi kepala kita. Dengarlah firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh Tuhan yang sudah dipecahkan buat kita semua. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih, tubuhmu yang sudah dipecahkan buat kami. Kau yang rela mati, tubuhmu yang hancur rela dipecahkan buat kami semua. Oleh bilur-bilur kami sudah disembuhkan dari sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan. Mari kita angkat tinggi cawan di tangan kita, tinggi melebihi kepala kita. Dengarlah firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur untuk darah Tuhan yang sudah tercurah buat kita semuanya. Mari kita sama-sama. Tuhan, terima kasih dengan darah yang mahal, darah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kau yang sudah mati, darah yang sudah tercurah buat kami semua, membayar lunas setiap hutang dosa kami, menebus kami. Semuanya sudah lunas terbayar oleh darah. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan darah kami juga sudah dilepaskan dari setiap belenggu kutuk yang mengikat kami. Kami sudah dibebaskan sebebas-bebasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kita minum. Mari kita mengucap syukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami di dalam Engkau, Kau yang di dalam kami, supaya kami berbuah lebat, supaya hidup kami bisa dilihat oleh banyak orang. Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, Tuhan yang mengatasi segala sesuatu, menyertai kami seumur hidupnya kami. Buah kami boleh dinikmati oleh banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang memberkati kami. Kami semakin lagi bergairah, kami semakin lebih lagi memiliki kerinduan, kami semakin lebih lagi cinta kepada Tuhan, kami semakin lebih lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan juga segenap pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih buat Bapak atas firman-Nya. Kiranya firman-Nya dapat memberkati kita semua dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Baik, tiba saatnya untuk kita mau menyiapkan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita di tangan kanan kita dan kita mau mengangkat tangan kanan kita. Mari kita mengangkat tangan kanan kita dan kita mau mendeklarasi persembahan bersama-sama dengan penuh keyakinan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Deklarasi persembahan mulai. Tuhan menyediakan bagiku roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Benih yang kutabur akan Tuhan dipadankan. Oleh karena itu dengan penuh sukacita aku memberikan diberkati dan aku percaya keluargaku diberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati, dan aku percaya Tuhan memberkati aku melimpah. Aku akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian ini. Yesus dobe-dobe.
deklarasi blessing mulai. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari perbudakan roh perzinahan, percabulan dan perceraian. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari perbudakan roh pemabukkan dan pesta pora. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari kutuk-kutuk nenek moyang, ikatan okultisme dan setan-setan, serta adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah dibebaskan dari roh keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan kemalasan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah siap menerima pencurahan roh pengampunan, pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku telah siap menerima segala berkat rohani di surga. Amin. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, aku dan sisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. 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 Sekali lagi, aku dan sisi rumahku memberkati bangsa-bangsa. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami mengucap syukur dan kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan, berikan persembahan kami, berkati persembahan kami ini. Tuhan, disucikan dan dikuduskan semuanya, dan berkati untuk pelayanan kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap tangan kami yang sudah memberkati. Tuhan akan gantikan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat, sampai lumbung-lumbung penuh di dalam nama Yesus. Untuk tangan-tangan yang belum bisa memberikan, dalam semua yang kamu kerjakan, Tuhan kerjakan, Tuhan berkati dengan Tuhan berikan mereka roti untuk mereka bisa makan dan benih supaya mereka bisa dapat di minggu ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kami Tuhan, dalam semua yang kami kerjakan sepanjang satu minggu ini. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Ada kemurahan, ada perlindungan, ada penyertaan, ada pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan biarlah semua yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berkati anak-anak kami yang sekuliah, Tuhan berkati yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta Tuhan, buat anak-anak kami yang sekolah dan kuliah, berikan mereka hikmat, kepintaran, kepandaian, bahkan mereka berprestasi di sekolah, di kampus mereka, bahkan 10 kali lipat mereka lebih pintar daripada anak-anak yang ada di zaman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong dalam semua yang dikerjakan dan anak-anak kami juga Tuhan, dalam pekerjaan mereka bekerja seperti untuk Tuhan, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh yang
berusaha. Tuhan berkati usaha di dalam nama Yesus. Semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berkati juga bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami minta ada damai sejahtera, ada ketenteraman, ada sukacita, ada pertolongan Tuhan buat bangsa kami di dalam nama Yesus. Seluruh masyarakat yang ada, Tuhan memberkati. Bahkan para pemimpin kami, Pak Presiden Prabowo bersama dengan Pak Wakil Pak Gibran, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bahkan seluruh menteri, DPR, MPR, semua legislatif yang ada juga Tuhan di dalam nama Yesus. Gubernur dengan wakilnya, bupati dengan wakilnya, wali kota dengan wakilnya, camat dengan wakilnya, lurah dengan wakilnya, RT RW juga dengan wakilnya. Semua Tuhan berikan roh takut akan Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami. Mereka mengambil keputusan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk pribadi ataupun golongan. Tuhan menolong setiap pemimpin-pemimpin kami untuk bertindak dan berlaku benar dalam semua yang mereka lakukan, dengan jabatan sesuai dengan mereka lakukan juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami juga mau berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Mari kita sama-sama berdoa untuk kota kita. Tuhan, kami mau berdoa, berkati kota di mana kami tinggal. Berkati kota Solo, Kartasura, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Klaten. Tuhan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami penuh damai sejahtera. Saat kami keluar, saat kami bepergian, kami juga rasa aman. Jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang berniat anarkis, orang-orang yang mengadu domba. Semua Tuhan hal di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat kota kami. Tuhan, kami minta Tuhan jauhkan dari malapetaka, bencana, wabah, dan semua yang merugikan kami semua. Dihalau dari kota-kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami aman, kami bersukacita tinggal di kota ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat apa yang terpercaya ke dalam kehidupan kami, dalam pemulihan anak kami, dalam pekerjaan, dalam semua pelayanan yang kami kerjakan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat papa mama kami. Mari kita sama-sama berdoa. Doakan kedua orang tuamu. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, apa berdoa buat mama dan emak. Tuhan berkati di masa tuanya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, terlebih lagi dengan kesehatan, dengan kekuatan Tuhan di masa tuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua anak kami yang ada di kampung. Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, berkati papa mama kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kebaikan dalam kehidupan papa mama. Berkati pekerjaan, berkati kebun, berkati ternak, berkati pelayanan yang dikerjakan oleh papa mama kami. Semua yang diusahakan oleh papa mama kami menjadi berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kedua orang tua kami yang sudah melahirkan dan membesarkan kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat sepanjang hari ini Tuhan. Secara khusus buat tempat ini Tuhan. Kami minta Tuhan berkati tempat ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Semua peralatan musik yang kami pakai, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat Ibu Bambang sebagai pemiliknya. Tuhan berkati di masa tuanya, tetap diberikan sukacita dan sejahtera, kepercayaan kepada Tuhan, lebih lagi Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati anak-anaknya, berkati menantunya, berkati cucu-cucunya juga dalam nama Yesus. Bahkan tetangga kami kanan kiri depan belakang Tuhan, Tuhan juga memberkati, berikan mereka takut akan Tuhan. Yang belum bertobat, buat mereka juga bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat teman keluarga kami yang sakit. Mari kita berdoa buat teman keluarga kami yang sakit. Temanku yang sakit, kalau kamu tahu, doakan dia, sebut namanya. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaatmu yang sakit. Kami melepaskan shalom, kami melepaskan kesembuhan, kami melepaskan pemulihan. Jadilah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Semua sakit penyakit oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh. Mari kita arahkan kita ke rumah sakit Tarima yang dari sebelah kiri saya. Tuhan, kami berdoa buat rumah sakit Tarima yang dari sebelah kiri kami. Tuhan, berkati semua pasien yang ada, baik yang rawat jalan ataupun yang harus menginap dan bahkan yang harus
Yesus, dan buat operasi berjalan dengan baik dan lancar. Semua tulangnya juga tersambung dengan seluruhnya di dalam nama Yesus. Berkati dokter, berkati suster, berkati perawat, berkati seluruh karyawan dari rumah sakit Karima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami juga mau terus berdoa buat tempat kami sendiri, Tuhan. Kalau memang ini tempatnya, Tuhan akan bukakan jalan selebar-lebarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan Tuhan menyertai kami dalam perjalanan pulang kami. Tiba dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Mobil, motor yang kami gunakan, Tuhan jauhkan dari kecelakaan bahaya, bahkan maut, semua ini halau dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, dan makan minum kami juga berkati. Sucikan dan kuduskan semuanya saat kami makan, saat kami minum, menyehatkan muatan badan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, dan sebelum kami pulang kami menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih setia, kebaikan, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pengenalan Tuhan yang benar selalu ada dalam hidup. Diberkatilah rumah, diberkatilah tempat tinggal, diberkatilah keluarga, diberkatilah hidup, diberkatilah calon pasangan hidup, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah usaha, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah semua yang akan dijumpai tangan kerjakan. Semuanya akan berhasil, bahkan perjalanan-perjalananmu juga akan terus beruntung, bahkan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor, dan akan menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkatnya Israel tercurah penuh melimpah dalam kehidupanmu, mulai dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Haleluya. Ya, pengumuman yang komsel nanti di asrama MNS hari Selasa di tempat ini di gereja, nanti komsel Kartasura hari Rabu. Ya, nanti teman-teman bisa baku ingatkan ke semua teman-teman. Ya, oke. Untuk sparring bola hari ini tidak ada karena lawan sudah dapat khusus semua, dan memang lapangannya juga tidak ada kemarin ya. Lapangannya yang kita mau pakai ternyata cukup becek. Oke, itu saja. Nanti minggu depan baru kita kabari lagi untuk sparring bolanya dengan tim Anda. Ya. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Silakan bersalaman Tuhan Yesus.